Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab ya rutin. Kita sekarang membahas kitab tafsir ya Tahsil li Ulumi Tanzil karya Imam Ibn Juzai rahimahullah, dan kita akan melanjutkan dari mukadimah beliau yang berkaitan dengan ilmu usul tafsir yang perlu kita pahami terlebih dahulu secara umum ya, bagaimana kaidah-kaidah di dalam memahami ilmu tafsir. Kita masuk kepada bab yang keempat ya dari 12 bab yang ditulis oleh beliau dalam mukadimahnya ini. Di mukadimah pertama ya ada 12 bab. Sekarang masuk ke al-babur rabi ya, bab yang keempat. Fi fununil ilmi allati tata'allaqu bil Qur'an. Tentang funun di sini jamak dari fannun. Ya, artinya disiplin ilmu, ya bidang-bidang ilmu ya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. I'lam annal kalama 'alal Qur'ani, ketahuilah bahwa berbicara tentang Al-Qur'an atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu yastad'il kalama ya menuntut untuk berbicara fitnai asyara fannan minal ulumi ya, pada 12 fan ya, 12 disiplin ilmu ya, disiplin dari keilmuan atau bidang dari keilmuan. Jadi kata beliau ada 12 bidang ilmu yang terkait secara langsung dengan ilmu tafsir ya. Wahia, dan dia adalah yang pertama at-tafsir. Tafsir itu sendiri. Jadi menjadi satu bidang tersendiri yang dinamakan dengan ilmu tafsir. Ya, itu yang pertama. Wal qiraat. Nah, di sini beliau menyebutkan secara keseluruhan terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti akan dibahas satu persatu ya, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu tersebut. Dan juga hal-hal yang penting yang dibahas dari disiplin ilmu tersebut. Yang kedua al-qiraat. Qiraat ya, yang berisi tentang cara-cara pembacaan Al-Qur'an ya, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, meskipun nanti ada perbedaan ya cara-cara pembacaan itu ya, yang dikenal nanti ada jalur-jalur qiraat ya. Kemudian wal ahkam, dan hukum-hukum. Maksudnya adalah berkaitan dengan fikih, hukum-hukum amalan. Ya, al ahkam al amaliyah ya. Itu al ahkam asyariyah al muta'alliq ya bi af'alil mukallafin ya, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maksudnya adalah hukum-hukum fikih, karena nanti kalau hukum-hukum akidah itu menjadi ilmu tersendiri ya, yang disebut dengan ilmu akidah, atau di sini disebut dengan usuluddin. Wa nasakh, dan juga ada yang disebut dengan ilmu nasakh, yaitu sebenarnya ini dia tercakup juga ke dalam pembahasan ilmu tafsir, juga masuk ke dalam fikih juga dibahas, tapi di sini dikhususkan secara khusus ya, karena kaitannya sangat erat ya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ini harus tahu ya mana ayat-ayat yang dinasakh, yang dihapus
Ya, lalu mana ayat yang menasahnya, yang menghapusnya, yang menggantikannya. Ini sangat penting sekali untuk diketahui. Jangan sampai dia menyimpulkan suatu hukum dari ayat, padahal ayat tersebut dinasah. Jadi harus tahu orang ketika menafsirkan Quran, mana ayat yang dinasah, mana yang tidak. Wal hadis, dan juga hadis, ilmu hadis. Ya, dan karena hadis itu merupakan penjabaran dari Al-Quran. Walaupun kalau menjabarkan secara langsung lafadznya memang tidak banyak. Ya, misalnya Rasulullah menafsirkan, dan penafsirannya juga bukan pembatasan ya, misalnya dia hanya sebagai salah satu contoh saja ketika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub itu al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang dimaksud dengan dolin itu adalah Nasoro, orang-orang Kristen. Itu kan langsung oleh Rasul disebut penafsiran beliau terhadap ayat itu. Tetapi itu bukan pembatas. Ya. Tapi adalah salah satu contoh saja. Begitu ya. Kemudian yang paling banyak justru menjabarkan dari segi maknanya. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan Nabi, itu semuanya dalam rangka menjelaskan Al-Quran dari segi maknanya. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi kecuali itu sebagai pengamalan dari Al-Quran. Ada dasar petunjuknya dari Al-Quran. Ya. Kemudian wal qasas juga kisah-kisah, mengetahui secara khusus ilmu tentang kisah-kisah, dari mulai kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sirah nabawiyah itu sangat-sangat berperan penting di dalam memahami tafsir Al-Quran, karena dia akan terkait dengan bagaimana kondisi ya ketika ayat itu diturunkan. Ya, harus betul-betul paham terhadap sirah Nabi, itu yang paling utama. Juga kisah-kisah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran agar memahami kisah-kisah tersebut bisa secara utuh. Ya, walaupun Al-Quran bukan kitab kisah, bukan. Ya, makanya dalam menuturkan kisah-kisah itu bukan seperti buku-buku biasa menceritakan dari awal sampai akhir, tidak. Tujuannya bukan sebatas mengisahkan, tapi tujuan terpenting Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk. Tidak ada kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran kecuali dia disoroti petunjuknya apa, pelajarannya apa. Maka bervariasi cara mengisahkannya pun, ada yang kadang panjang, kadang pendek, secara cepat begitu, dengan kata-kata yang ringkas. Karena yang ingin diberikan itu adalah pelajarannya. Pelajaran apa yang diberikan dari kisah itu? Ya, semua ada hikmah, ada tujuannya yang bisa digali dari kisah-kisah itu. Tasawuf. Nah, di sini beliau mengistilahkan nama tasawuf, ilmu tasawuf. Itu berkaitan dengan tarbiyah ruhiyah, berkaitan dengan akhlak. Ya, jadi kita jangan juga alergi dengan istilah, karena para ulama mereka mengistilahkan bagaimana yang kita bahas ya di dalam kajian ilmu suluk atau ilmu tasawuf. Ya, para ulama banyak menggunakan istilah ini. Ya, karena yang inti dibahas di dalam ilmu ini adalah pensucian jiwa, ya, tarbiyah jiwa. Nah, ini terkait karena memang salah satu dari 3 inti ajaran Islam, fikih, akhlak atau tasawuf, dan akidah, kan begitu inti dari ajaran Islam. Maka 3 hal itu yang menjadi inti yang dibahas di dalam Al-Quran, begitu. Ya. Sehingga dengan memahami ilmu ini, ayat-ayat itu bisa dipahami secara terikat dengan ayat-ayat lain, sehingga dipahami kaidah secara umum. Ya, karena dalam menafsirkan ayat kan tidak bisa secara parsial ayat itu saja. Harus juga dilihat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ada satu
kesatuan antara satu sama lain ayat-ayat itu. Sehingga dengan adanya ilmu-ilmu seperti ini tujuannya adalah untuk menyimpulkan hasil kesimpulan dari menggabungkan berbagai ayat. Nah, itu kan yang sudah meletakkan ilmu-ilmu itu adalah para ulama yang memang sudah menguasai Al-Quran gitu. Maka lahirlah ilmu-ilmu itu. Ya, jadi jangan sampai timbul perkataan untuk apa kita belajar fikih, belajar tasawuf, belajar akidah, sudah aja belajar Quran dan hadis. Ini orang nggak paham. Ya, justru adanya ilmu akidah, adanya ilmu akhlak atau tasawuf, adanya ilmu fikih, itu adalah hasil kesimpulan. Ya, dari menggabungkan pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Agar orang mempelajarinya langsung kepada hasil yang sudah didapatkan, ilmu yang sudah didapatkan dari memahami ayat Quran dan hadis tersebut gitu. Mempermudah ilmu-ilmu itu. Bukan berarti mendatangkan suatu hal yang baru yang berbeda dengan Al-Quran hadis, tidak. Ya, karena kan tidak semua orang bisa langsung menyimpulkan dari ayat Quran, dari hadis-hadis Nabi. Itulah peran para ulama. Ya, di dalam menghasilkan ini ilmu yang dihasilkan dari Quran hadis ini begini, pengamalannya begini, rumusan-rumusannya, kaidah-kaidahnya, poin-poinnya. Kan begitu, agar kemudian mudah untuk diamalkan. Ya, wa usuluddin, dan juga usuluddin. Nah, ini ilmu akidah. Usuluddin itu maksudnya. Wa usulul fikhi, ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih sangat penting sekali untuk memahami petunjuk-petunjuk lafaz ya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wal lughah, dan bahasa. Nah, di sini dipisahkan ini sebetulnya termasuk bahasa Arab ya, ketiga-tiganya, lughah, nahwu, dan bayan. Tapi ini dipisahkan. Lughah di sini berarti maksudnya berkaitan dengan memahami kosakata bahasa Arab, mufradat. Ilmu mufradat, matan-matan. Ya, gitu, baik itu dari kamus-kamus ataupun dari syair-syair orang Arab ya yang yang merupakan bahasa Arab asli, bahasa Arab murni. Seperti misalnya syair-syair jahiliyah itu kan jadi dalil untuk bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab mereka masih asli. Termasuk juga Rasulullah, para sahabat ya, udah jelas itu adalah bahasa Arab yang masih asli. Ya. Lalu nahu, ilmu nahu. Ilmu nahu. Ya. Nah, ini yang dimaksud ilmu nahu di sini juga maksudnya tercakup ilmu tasrif juga. Ya, jadi di para ulama awal-awal itu metode mereka tidak memisahkan antara ilmu nahu dan tasrif. Ketika disebut nahu, maksudnya tasrif sudah tercakup di situ. Ulama-ulama terdahulu. Nah, yang memisahkan itu kemudian para ulama belakangan. Diketahui yang paling awal, bagaimana yang kemarin saya bahas dalam kajian Alfiyah, yaitu Al-Mazini, yang pertama kali dalam kitab Tasrif beliau mengkhususkan pembahasan ilmu tasrif saja. Ya, karena wilayah pembahasannya kalau ilmu tasrif itu berkaitan dengan kata, yang dibahas itu kata. Bagaimana pembentukan kata dalam bahasa Arab itu ilmu tasrif. Sedangkan ilmu nahu itu berkaitan dengan kalimat. Susunan kalimat, bagaimana posisi kata dalam kalimat itu ilmu nahu. Ya, tapi ketika disebutkan ilmu nahu, itu maksudnya tercakup ilmu tasrif. Ya, ulama awal ya. Wal bayan, ilmu bayan, maksudnya secara umum ini adalah ilmu balaghah. Ilmu bayan. Ya, gitu. Karena yang paling
pembahasan yang paling besar ya dalam ilmu balaghah ini adalah ilmu bayan. Ya, sebetulnya kalau disebutkan secara keseluruhan, balaghah itu mencakup 3 ya, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Begitu. Nah, ini penting sekali untuk memahami ilmu balaghah ini dalam rangka memahami maksud-maksud Al-Quran. Karena ilmu balaghah itu adalah ilmu yang lebih jauh daripada sebatas nahwu shorof, nahwu dan tasrif. Kalau nahwu dan tasrif itu adalah bagaimana, kalau tasrif itu kan bagaimana suatu kata itu benar. Dalam bahasa Arab diucapkan secara benar, terbebas dari kesalahan dalam menyusun satu kata, itu tasrif. Kalau ilmu nahwu, perannya adalah bagaimana menyusun satu kalimat secara benar, terbebas dari kesalahan. Nah, kalau balaghah perannya lebih jauh lagi. Bagaimana agar kalimat, ya berkaitan dengan kalimat balaghah itu, bukan dengan kata. Bagaimana kalimat yang dibuat, yang diucapkan itu, ya, bisa sesuai dengan maksud yang diharapkan oleh pembicara, ya, dan bisa diterima oleh ya audien, oleh orang yang menerima pesan itu, mukhatab. Bisa sampai ke dalam pikiran, ke dalam hati mereka, diterima gitu ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, itu peran ilmu balaghah lebih jauh. Nah, Al-Quran ini adalah bahasanya sangat indah, sangat bagus, sangat mengena ya, sehingga setiap ayat dalam Quran itu mengandung balaghah, yang mengandung keindahan balaghah, sehingga tidak akan bisa orang mendapatkan maksud-maksud yang lebih jauh dari ayat Quran itu kalau tidak paham ilmu balaghahnya. Fa'amat, nah lalu beliau menjelaskan secara lebih rinci dan inti-inti dari ilmu-ilmu ini. Fa'amat tafsir fahuwal maksudu binafsihi. Adapun ilmu tafsir itu yang dimaksud ya, yang paling intinya, karena ini kan ilmu tafsir. Ya, huwasairu hadhil fununi adawatun tu'inu alaihi, dan disiplin ilmu ini yang tadi disebutkan selain ilmu tafsir, yaitu adalah alat-alat yang membantu untuk bisa memahami ilmu tafsir itu, au tata'allaqu bihi, atau berkaitan dengannya, au tatafarra'u minhu, atau menjadi cabang darinya. Ya. Jadi ilmu tafsir sendiri itu adalah satu ilmu tersendiri yang di dalamnya dibahas yang tadi itu. Ya, karena sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya kan, ilmu tafsir itu tujuannya adalah ilmun yubhatsu fihi bayanu ma'ani kitabillah, atau ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillah. Tujuannya adalah ilmu yang dibahas dengannya untuk bisa memahami kitab Allah. Wa bayanu ma'anihi, dan menjelaskan makna-maknanya. Wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu inti dari ilmu tafsir. Ya, maka untuk bisa sampai kepada memahami Al-Quran, ya, memahami maksud-maksud dan makna-makna dari Al-Quran itu, tentu diperlukan ilmu-ilmu alat tadi untuk bisa sampai kepada pemahaman itu. Ya. Wa makna tafsir, nah ini dijelaskan makna tafsir, syarhul Quran wa bayanu maknahu, menjelaskan Al-Quran dan menjelaskan maknanya, wal ifsahu bima yaktadihi, ya, dan sama ini menjelaskan dengan apa yang dituntut dari ayat-ayat Quran itu, dari Al-Quran itu, binasihi, baik secara nasnya. Artinya ini istilah dalam ilmu ushul fikih ya. Baik secara tegas, nas di sini maksudnya secara tegas ditunjuki makna itu oleh ayat Quran. Ya. Au isyaratihi, atau secara isyarat. Ya, secara isyaratnya
Ya, kalau nas ya artinya jelas, yang apalagi qat'i yang tidak menimbulkan makna lain. Misalnya seperti bilangan-bilangan. Ya. Misalnya ketika menyebutkan apa yang ada bilangannya, ya misalnya hukum-hukum faraid ya yang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, itu kan tidak berkemungkinan mana lain seperti 1/2, 1/3. Ya, fasyamu salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum kan. Saum 3 hari ketika masih berhaji dan 7 harinya ketika sudah pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 yang sempurna. Itu kan bilangan itu 3, 7 lalu ditambah 3 sampai 7 jadi 10. Itu qat'i. Jadi tidak memunculkan makna lain. Tidak berkemungkinan makna lain, itu qat'i. Bilangan-bilangan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Esa ahad 1. Tidak berkemungkinan makna lain, tidak mungkin dia dipahami jadi 2 jadi 3. Itu qat'i. Menunjukkan secara nasnya. Atau isyarati, atau berdasarkan isyarat, tidak disebutkan secara langsung. Ya, tapi dia berupa isyarat. Ya, nah isyarat-isyarat inilah yang tidak semua orang bisa menemukannya dengan mudah. Ya, dia bisa didapatkan dengan betul-betul mentadaburinya. Ya, misalnya Imam Malik mengambil kesimpulan bolehnya orang saum, orang yang melaksanakan saum itu masih dalam keadaan junub sampai subuh. Itu dia bisa menyimpulkan itu dari isyarat. Isyarat di ayat kulu washrobu hatta yatabayyana lakum minal khaytil aswadi hatta yatabayyana lakum khaytul aswadi khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri. Ya, di situ kan ada kebolehan ya dari Allah makan, minum sampai fajar. Nah, itu isyarat kalau makan, minum termasuk juga berhubungan suami istri. Sampai fajar. Ya kan? Nah, dengan ayat itu ini tidak menyisakan waktu untuk mandi. Ya kan? Sampai fajar, sampai fajar aja. Sampai azan. Berarti di sini tidak memberikan jeda waktu untuk mandi. Maka ini menunjukkan boleh seseorang yang saum ketika datang subuh dia masih junub. Itu Imam Malik bisa menyimpulkan itu adalah dari isyarat ini. Berdasarkan isyarat. Ya. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menyimpulkan isyarat aqallu muddatul hamli sitatu asyhurin. Ya, jadi masa hamil ya paling sedikit, paling minimal ya wanita hamil itu minimalnya 6 bulan. Dia mengambil kesimpulan itu kan dari syarat dari ayat Quran. Dalam ayat yang menyebutkan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahrun. Ya, dia hamil dan menyusuinya itu selama 30 bulan. Sedangkan di ayat lain disebutkan bahwa menyusui itu 2 tahun. Yurdina wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. 2 tahun. Nah, sekarang 2 tahun itu berapa bulan? 24 kan? 12 19 30 kurang 24 6 bulan. Nah, berarti kalau sekarang ketika disebutkan
hamil dan menyusui 30 bulan. 24 bulannya adalah untuk menyusui, berarti sisanya untuk hamil berapa? 6 bulan. Nah, dari situ. Dari menjumlahkan itu Ali bin Abi Thalib berkesimpulan berarti masa paling sedikit bagi wanita hamil itu 6 bulan. Itu dari isyarat. Ya, au fahwahu atau kalau fahwahu ini dia mafhumnya. Ya, dia mafhum apa? Padahal kenyataannya kalau lahiran 7 bulan masih kalau 6 bulan masih muda ya. Nggak usah lahir, masih bayinya gimana tuh? Bisa ya, berdasarkan ayat ini Pak, boleh. Tidak masalah. Tapi yang betul 7 ganjil pokoknya lah. Harapan. Ya, bisa terjadi Pak. Itu kan kalau ayat Quran terbukti ya kebenarannya, walaupun pada kenyataan kita misalnya belum mengetahui, bisa jadi, bisa aja ada yang hamil 6 bulan lalu setelah itu melahirkan. Ya, ini sebenarnya masuknya pembahasan ushul fikih ya. Jadi ini beliau definisi beliau ini menarik ya. Jadi bisa menggali mana-mana Al-Quran itu ya dengan cara mengambil petunjuk makna ini. Dalam ushul fikih masuk ke dalam pembahasan kaifiyah dilalah alfad itu, bagaimana cara memahami petunjuk-petunjuk lafaz dalam Al-Quran. Wa'lam anna tafsira minhu muttafaqun alaihi wa mukhtalafun fihi. Ketahuilah bahwa dalam ilmu tafsir itu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Ya, kalau yang disepakati pada ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang memberi petunjuk secara qat'i itu tidak mungkin ada perselisihan. Seperti yang Bapak kemarin tanyakan tentang multi tafsir ya, tidak mutlak. Kalau ayatnya memberi petunjuk secara qat'i, secara tegas, tidak mungkin para ulama berbeda pendapat. Seperti qul huwallahu ahad, tidak bingung. Orang berbeda pendapat. Wajibnya sholat 5 waktu. Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, lalu syahrul Ramadan. Ya. Lillahi ala nasi hijjul bait, haji. Itu qat'i. Larangan haramnya khamar, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun minam syaitan. Tidak benar kemudian kalau orang mengatakan ini tidak haram. Ya, dia beralasan multi tafsir, enggak bisa. Kalau yang qat'i tidak boleh multi tafsir. Ya, wajibnya menutup aurat jilbab. Itu maka ketika ada orang mengatakan jilbab tidak wajib, ya dia menyalahi suatu yang qat'i. Dan yang qat'i itu sudah menjadi ijma para ulama. Nah, kata beliau, "Tsumma innal mukhtalifa fi ala thalathati anwa." Nah, yang ada perbedaan, yang ada perselisihan itu ada 3 macam. Ya, ahadiha, ya ini kan badal ya ke salah satu anwa berarti ahadiha kasrah. Yang pertama, ikhtilafun fil ibaroh. Berbeda dalam pengungkapan saja. Dari redaksi, dalam redaksinya saja. Ma'ittifakin fil makna, padahal maknanya fahadha adahu katsirun minal mu'allifina khilafan. Dan hal ini oleh kebanyakan dari para penulis tafsir ya dianggap sebagai khilaf, sebagai perbedaan, walaisa fil haqiqati bi khilaf. Padahal pada kenyataannya dia bukan ikhtilaf. Litifaqi maknahu, karena maknanya itu disepakati, wa ja'alnahu nahnu, dan kita menjadikannya qaulan wahidan, sebagai satu perkataan, satu pendapat. Wa abarna anhu bi ahadi ibaratil mutaqaddimin, dan kami ya mengungkapkannya dengan salah satu ibarat atau redaksi dari ulama-ulama terdahulu, au bima yakrubu minha,
ya, atau apa yang dekat ya dengannya, au bima yajma'u ma'aniha, atau dengan apa yang mengumpulkan makna-maknanya itu. Ini menjadi metode nanti yang akan digunakan oleh penulis ya Ibnu Juzai ini dalam tafsirnya. Jadi ketika ada perbedaan dari para ulama ahli tafsir, hanya beda redaksi saja, sebetulnya maknanya sama. Jadi beliau tidak menganggap ini suatu perbedaan. Nanti diungkapkan oleh beliau itu dengan salah satu dari redaksi itu, dianggap sama, ataupun dengan redaksi lain yang bisa mengumpulkan makna-makna itu. Ya, kalau dalam usul tafsir Ibnu Taimiyah itu kan dibahas tentang ikhtilaf ini, dan justru kebanyakannya yang model seperti ini, yaitu disebut dengan ikhtilaf tanawu gitu ya, perbedaan ya, berupa variasi, bukan ikhtilaf tadod ya, bukan perbedaan secara bertentangan. Kalau ikhtilaf muktabar apa? Ikhtilaf muktabar apa? Ikhtilaf muktabar perbedaan pendapat yang memang dianggap muktabar itu. Dianggap perbedaan, artinya perbedaan itu betul-betul muncul dari ulama mujtahid yang diakui. Itu namanya muktabar. Kalau ghair muktabar ya, jadi orang berpendapat dia tidak punya otoritas, tidak punya keilmuannya, tidak diakui, lalu dia berbeda, ya nggak dianggap perbedaan. Tidak ghair muktabar. Syafi'i sama Hambali gitu saja. Ya itu ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Istilah mereka muktabar. Bisa disikan. Pantas. Ya tujuannya kan ilmunya tinggi-tinggi semua kan. Anausani, macam yang kedua, ikhtilafu fit tamsili, ya, perbedaan dalam memberi contoh. Kalau tadi dari segi redaksi, istilah-istilah yang digunakan, yang kedua memberikan contoh. Ini ayat ini sebenarnya petunjuknya umum. Seperti tadi, Rasul sendiri kan menafsirkan dengan contoh sebetulnya. Magdub itu Yahudi, Dolin itu Nasara Kristen. Itu kan contoh. Sedangkan Magdub di situ dia bermakna umum. Bisa saja orang memberikan contoh yang lain. Ya, yang penting adalah dia memahami hakikat dari Magdub itu bagaimana. Yang dimurkai itu bagaimana. Misalnya dia yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Yahudi dimurkai itu makanya Yahudi contohnya. Nasi sesat. Kalau orang Nasrani dolin sesat, apa bedanya? Kalau dolin itu dia banyak beramal tapi tanpa ilmu. Banyak beramal. Jadi halus tanpa ilmu. Nggak ada yang lebih bagus. Nggak ada yang lebih bagus, Pak. Selain dimurkai, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Kebablasan. Sesat. Tapi tidak mengamalkan. Tahu ilmunya. Orang-orang Yahudi kan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gitu. Jadi paham akan datang Nabi terakhir, tapi tidak mau mengikuti. Tanda-tandanya sudah tahu. Itu banyak perdebatan tuh. Kalau Nasrani beramal tanpa ilmu itunya? Iya. Rajin dia ibadah, tapi tanpa ilmu. Tersesat ya. Sesat. Nah, kalau nama sesat itu kan kadang menyembuhkan Pak. Lebih ringan murka daripada sesat ini aja gitu kan, dimurkai. Enggak ada, sama aja. Ya, jadi yang kedua ini memang perbedaan dalam memberikan contoh. Likasratil amsila adahila tahta maknan wahidin. Ya, karena memang banyaknya contoh yang tercakup di bawah satu makna itu. Jadi dari makna yang satu ini bisa diberikan contoh yang banyak, sehingga para ulama ahli tafsir itu dia memberikan contoh yang berbeda-beda dari satu makna itu. Waisa mithalun minha ala khususihi huwal murad, dan satu contoh yang diberikan oleh ulama itu bukanlah maksud secara khusus itu gitu. Ya, bukanlah maksudnya itu terbatas pada contoh itu. Ya, tapi dilihat dari maknanya yang umum, sehingga bisa saja memberikan contoh yang lain. Ya. Misalnya nanti bisa ditemukan. Ada pulang. Ya, bisa ditemukan misalnya
Aisyah misalnya menafsirkan ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi perkataan siapakah yang perkataannya paling baik menasur qaulan mimman da'a, yang dia mengajak kepada Allah, man da'a ilallahi wa amila sholihan, dia beramal soleh dan dia berkata sesungguhnya aku itu adalah termasuk orang muslim. Aisyah menafsirkannya ini adalah muadzin, orang yang azan. Dia mengajak kepada Allah, dia beramal, mengamalkan sholat, dan dia menyatakan bahwa dirinya orang muslim, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ditafsirkan muadzin, tapi tafsir itu bukan satu-satunya makna dari ayat itu. Ya kan? Karena itu adalah salah satu contoh. Ya kan? Dari salah satu contoh yang tercakup di dalam makna ayat itu. Jadi bukan pembatasan. Ya, wa innamal muradul ma'nal 'am, tapi yang dimaksudnya adalah makna yang umum, alati tandariju tilkal amsilah tahta umumihi. Yang contoh-contoh itu tercakup di bawah keumuman makna itu. Jadi yang dimaksudnya ya makna umumnya. Jadi adalah orang yang mengajak kepada Allah umum. Siapapun gitu yang mengajak kepada Allah, baik itu muazin yang mengajak sholat, beribadah kepada Allah, dai, mubaligh. Ya, dia sekaligus beramal dan dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Yang penting tercakup ke dalam makna umum itu termasuk. Ya, wa fahadza addahu aidan katsirun minal muallifina hilafan. Banyak dari para penulis menganggapnya juga sebagai hilaf, perbedaan pendapat, tapi kata beliau walaisa fil haqiqati bihilaf, padahal kenyataannya itu bukan hilaf, bukan perbedaan pendapat, li'anna kulla qaulin minha misanun lil murad, karena setiap perkataan darinya adalah satu contoh ya untuk maksud yang umum itu. Walaisa bikulil murad, bukan seluruh maksudnya. Jadi ketika disebutkan contoh itu di antara, gitu kan? Di antara maksudnya begini, bukan seluruh maksud dari itu ini, artinya bukan pembatasan, hanya contoh saja gitu. Walam na'uddahu nahnu hilafan, sedangkan kita tidak menganggapnya sebagai perbedaan pendapat, ya. Bal abarna anhu bi ibaratin ammatin, tapi kita mengungkapkannya dengan redaksi yang umum, tadhulu tilka tahtaha, yang dia masuk di bawahnya. Jadi penulis ya Ibnu Juzai lebih memilih lafaz yang umum yang bisa mencakup makna secara keseluruhannya. Wa rubbama dzakara ba'da tilkal aqwal ala wajhi tamtsil. Nah, kadang-kadang kami menyebutkan sebagian perkataan atau pendapat itu dalam bentuk ya sebagai bentuk contoh saja. Ma tanbih alal umumil maksud, disertai dengan memperingatkan makna yang umumnya yang dimaksudnya. Jadi disebutkan nanti yang disebutkan oleh para ulama sebagai contoh tadi seperti Aisyah, ini muadzin disebutkan sebagai contoh dari yang dimaksud dari ayat itu, bukan pembatasan. An-nawu tsalis, semacam yang ketiga, ikhtilaful makna. Nah, kalau ini memang maknanya berbeda. Fahadza huwal ladzi adadnahu hilafan, ini yang kita anggap sebagai hilaf. Ya, kalau memang secara makna berbeda ya memang itulah hilaf. Ya. Warajahna fihi bain aqwalin nas. Nah, kalau berbeda dari segi makna tentu kan tidak bisa dibenarkan dua-duanya, karena tidak mungkin, itu akan kontradiktif. Sehingga harus dipilih mana yang lebih kuat, ya, dilakukan tarjih. Ya, rajahna, ya, mentarjih, memilih yang lebih kuat di antara perkataan manusia, maksudnya para ulama itu, hasba ma dzakarnahu fi khutbatil kitab,
sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam pengantar buku ini, khutbah buku maksudnya pengantar, yaitu beliau memilih pendapat mana yang lebih kuat. Dan memang kitab ini meskipun ringkas, beliau sangat pandai menyimpulkan dari perkataan-perkataan ulama ya, yang menafsirkan satu ayat disebutkan semua, tapi setelah itu disebutkan yang lebih kuat ini, begitu. Beliau itu begitu dalam menafsirkannya itu. Ya, fa'in kira jika dikatakan mal farqu baina tafsir, nah ini masuk ke pembahasan apa bedanya antara tafsir dan ta'wil. Fal jawabu, maka jawabannya anna fi dzalika salah satu aqwalin. Ya, dalam hal itu ada 3 pendapat. Jadi apakah tafsir dan ta'wil ini berbeda? Al awwalu annahuma bima'nan wahid. Yang pertama bahwa dia adalah maknanya sama. Ini seperti yang doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ajarkanlah ta'wil, maksudnya tafsir. Ini makna sama maknanya. Dan juga istilah ta'wil ini yang digunakan, banyak digunakan misalnya oleh Imam At-Tabari dalam tafsir. Dia selalu mengatakan ketika menafsirkan ayat, ta'wilu hadhil ayah. Ta'wil ayat ini, maksudnya tafsir. Jadi sama saja makna antara tafsir dan ta'wil itu. Dalam tafsir Tabari itu. Sama saja tafsir dan ta'wil. Iya, itu yang pertama, pendapat pertama. Pendapat yang kedua, anna tafsiru lil lafzi wa ta'wilu lil makna, bahwa tafsir itu adalah menafsirkan lafaz, sedangkan ta'wil itu adalah mentakwil. Ya. Jadi maksudnya kalau tafsir itu lafaz ini maknanya apa? Itu tafsir. Kalau ta'wil maknanya udah tahu, udah jelas, tapi makna ini ditafsirkan lagi maknanya. Dialihkan lagi maknanya. Itu ta'wil maksudnya. Asalis, nah tapi ini yang ketiga, wa huwa shawab, kata beliau, ini yang lebih benar. Anna tafsira huwa syarhu. Tafsir itu adalah syarhu, penjelasan. Wa anna ta'wila, dan bahwa ta'wil itu huwa hamlul kalami ala makna ghairil makna ladzi yaqtadihi zahirul lafzi. Nah, sedangkan ta'wil itu mengalihkan ya pembicaraan kepada makna ya yang bukan makna yang dituntut secara zahir dari lafaz itu. Makanya di sini nanti lawan dari ta'wil di sini adalah yang zahir. Ada makna ta'wil, ada makna zahir. Limujibin, karena ada tuntutan, iktado, yang menuntut, an yahmila ala dzalika ya, atau an yuhmala ala dzalika, dia diarahkan, dialihkan kepada makna itu, ya, wa yahruju an zahirihi, dan keluar dari makna zahirnya. Ya, dan keluar dari makna zahirnya. Makna zahir itu artinya makna yang terbersit awal di dalam pikiran. Ya, itu makna zahirnya. Kalau makna ta'wil itu ya maknanya dialihkan, tapi memang harus ada qarinah, ada keterangan pendukung yang memalingkan makna zahir itu. Ya. Kalau misalnya kalau dipahami secara zahir, dia tidak mungkin. Ya. Ya, salah satu contoh misalnya ketika ini kaitannya juga dengan hakikat, dengan majas ya, dengan balaghah. Ketika Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Kan secara zahir mana tali itu? Tali gitu kan. Apakah Allah menurunkan tali secara zahir gitu, mana secara hakikat? Kan tidak. Hubungannya. Nah, maksud tali itu ditakwil, makna dialihkan kepada makna yang lain.
Diperjelas. kepada makna, ini majas, bukan makna hakikat. Ya, yaitu maksudnya adalah agama Allah. Tali Allah di sini maksudnya dinullah. Diibaratkan sebagai tali ketika orang berpegang teguh kepada agama itu, seakan dia memegang erat tali yang Allah turunkan itu, agar dia selalu bersama Allah, selalu tersambung dengan Allah dengan memegang erat agama itu. Kalau bagi yang mengharamkan takwil, ya gimana untuk memahami makna yang tadi itu? Ya nggak bisa. Jadi nanti makakan tali ya tali gitu ya. Nggak bisa ya. Itu makanya dalam kenyataannya tidak semua kata-kata dipahami secara hakikat. Gitu, ketika ada korina yang menghalangi dia dimaknai dengan makna hakikat, ya mau tidak mau harus dialihkan kepada makna majas, dan dia juga diantara termasuk takwil. Gitu ya. Sebenarnya kalau dalam masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum amalan ya fikih itu sepakat sebenarnya mereka menggunakan takwil ya dalam makna-makna fikih. Tapi yang jadi berselisih itu dalam ayat-ayat tentang akidah, karena memang tidak tahu hakikat sebenarnya. Ya dimaknai zahir berkemungkinan salah, dimaknai takwil juga berkemungkinan salah. Makanya kalau ulama salaf dulu sebelum muncul perbedaan ini, mereka tawakuf, mereka tidak mengartikan. Ya, tapi masalahnya kan ketika kepada orang non Arab kan harus dijelaskan. Bagaimana penjelasan itu? Kalau kepada orang Arab mereka tahu mana lafaz itu, tapi tidak tahu hakikatnya gitu. Ya, yadullah. Mereka tahu makna yadun itu, tapi menjelaskannya naon gitu. Gitu. Kayak bahasa Sunda kan ada itu naon itu cuma kayak gitu kayak gitu. Buat non Arab. Iya, makanya kan kalau tidak dijelaskan juga bahaya juga dia mengartikan sendiri. Memang susah juga kadang-kadang. Butuh penjelasan. Makanya di situ ada muncul ya, 3 aliran akidah itu, ada Asy'ariyah ya, ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah lebih kepada takwil. Dalam arti dia menutup pintu orang untuk bisa membayangkan gitu ya, bisa menyerupakan. Jika yadun di situ ya kekuasaan Allah misalnya gitu ya. Ada kelompok Asy'ariyah yang sudah saja makna secara zahirnya tangan, tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Jadi sebetulnya semuanya punya kesamaan dalam hal tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya itu sebetulnya panjang penjelasan dalam masalah itu. Ya silahkan kita mau milih mazhab yang mana itu kan. Emang nggak bisa. Mana yang kita anggap lebih selamat? Apa karena wahyu saja? Wahyu kan berpemikiran Allah, jadi kita menjabarkan seperti Allah, nggak mungkin nggak beda cuma bisa dengan Allah yang menciptakan. Jadi ya pasti ada ini juga sih. Nggak persis bisa, maka lo alam selalu kan. Makanya bagian dari istihad sebenarnya itu. Bagian dari istihad, karena kan mau tidak mau ini harus dijelaskan. Iya. Bagaimana menjelaskannya? Ya, bina dimanai secara zahir, apakah itu tidak masuk kepada tadzim, ya kan? Menganggap Allah memiliki fisik. Ya, kadang-kadang gitu betul. Oh tidak, ada konsep tadzimnya beda lagi. Yadu tangan kan itu. Ya akhirnya masing-masing mazhab punya itu juga, punya pemahaman masing-masing yang kadang-kadang dari segi dasar-dasar rumusan keilmuan mereka berbeda gitu. Kaidah-kaidahnya berbeda. Sehingga otomatis kesimpulannya juga berbeda. Ya.
Jadi itu makna takwil yang ketiga yang menurut penulis itu yang lebih tepat. Tapi memang tergantung juga ya. Bisa kalau dalam penggunaan tadi misalnya Imam Tabari ya maksud takwil itu adalah tafsir. Jadi kadang-kadang takwil juga maknanya tafsir. Ya. Tapi ketika sudah menjadi istilah takwil itu maknanya ini tadi. Jadi mengalihkan dari makna zahir kepada makna yang lain. Disebutnya takwil. Makanya takwil juga ada yang takwil sahih, ada takwil fasid ya. Takwil yang benar dan takwil yang rusak. Tidak benar. Makanya harus dilihat landasannya gitu kan, landasan takwil itu begitu. Wa ammal qiraat, adapun qiraat fa innaha bi manzilati riwayah fil hadis. Jadi ilmu qiraat berkaitan dengan Al-Qur'an itu seperti ilmu riwayat dalam hadis. Hadis itu ada perawi-perawi sampai kepada Nabi. Nah, Al-Qur'an untuk bisa sampai kepada Nabi pembacaannya, nah itu melalui ilmu qiraat. Makanya ada jalur-jalurnya kan gitu. Jalur ilmu qiraat itu. Fala budda min dabtiha kama yudbatul hadis birawayatihi, maka harus ilmu qiraat itu betul-betul dikuasai sebagaimana dikuasainya ilmu hadis dengan riwayatnya. Apalagi nanti yang perbedaan qiraat itu berkaitan dengan makna yang berbeda sehingga dia dibahas dalam ilmu tafsir. Jadi dalam kitab-kitab tafsir seringkali ada perbedaan qiraat yang dibahas. Ini dibaca ini baca ini. Terutama yang melahirkan makna yang berbeda. Karena kaitannya dengan penafsiran. Ya, sampai situ dulu mungkin. Memang ya itu. Ustaz Habib begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.